فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, ternyata ketika kita melihat orang lain, ternyata Allah berikan dia sesuatu yang kita tidak memilikinya. Jangan pandang, jangan pernah kau menyangka kalau orang tersebut adalah orang yang lebih Allah muliakan dibandingkan dirimu. Belum tentu. Bisa jadi Allah tidak memberikan sesuatu padamu disebabkan karena Allah lebih cinta isi hatimu ketimbang saudaramu yang mendapatkan dunia. Karena itu jangan pernah kita mendapatkan atau memiliki perasaan hasad kepada saudara kita. Si fulan bikin rumah bagus, ya Allah saya belum punya rumah. Baru bikin rumah dia beli rumah lagi, ya Allah rumahnya 2. Si fulan dapat objekan, si fulan dapat proyek, ya Allah dagangan saya sepi. Si fulan dapat kendaraan baru, si fulan beli aset yang baru, memiliki aset yang baru, sedih dia. Si fulan nikah lagi, meriang dia. Belum tentu itu kebaikan buat dia. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan antum itu fakir disebabkan karena hati antum selalu memanggil namanya Allah, ya Allah, dan Allah lebih cinta dan Allah lebih tahu. Apabila Allah berikan kekayaan buat antum, bisa jadi qobliyah ba'diyah hilang. Bisa jadi qiyam lail, jangankan qiyam lail, subuh aja kesiangan disebabkan kekayaan yang Allah titipkan kepada diri antum. Allah nggak pengen hal itu terjadi pada diri antum. Ketika Allah berikan dunia apa adanya, menjadikan diri antum banyak mengeluh. Sepertiga malam terakhir menyempatkan diri untuk berwudu meskipun kondisi dalam keadaan dingin sekalipun, disebabkan karena keadaan yang serba kekurangan. Ya Allah jadikan aku orang yang sabar, nggak punya ini nggak punya itu, ya Allah sabar, jadikan aku sebagai hamba yang bersabar. Ketika antum miskin dan Allah lebih cinta, dan tunggu jamaah, ketika nanti antum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesabaran antum tidak akan disia-siakan, rintihan antum tidak akan disia-siakan, keluhan yang antum curhat terus sama Allah itu tidak akan disia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kau harus tahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang suka berbuat baik. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Akan ada satu waktu di mana seorang yang melakukan amalan-amalan yang baik, dia akan menyaksikannya ada di hadapannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang mengamalkan amalan yang seandainya kalau diukur amalan itu, ditimbang amalan tersebut ternyata enggak jauh, bahkan serupa semisal dengan semut hitam yang paling kecil, enteng sekali, ya rohu, kau nanti akan melihatnya. Rintihanmu sepertiga malam, panjatan doamu ketika waktu duha, zikir pagi dan petangmu disebabkan nggak ada objekan, sepi nggak ada objekan. Banyak zikirnya pagi petang, ketika banyak objekan lupa sudah, nggak sempat zikir lagi. Imam baca Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Imamnya nggak oke, kepanjangan. Tapi ketika miskin, antum bisa khusyuk sholatnya. Kenapa? Bisa tadabbur, mendengarkan bacaan imam. Kenapa? Karena habis sholat nggak ada objekan, habis sholat nggak ada jadwal. Beda dengan orang yang sekian banyak ada objekan. Habis sholat ketemu dengan ini, habis sholat transfer ini, habis sholat ketemu dengan si fulan, habis sholat akan datang tamu bawa duit, sholatnya kacau.
Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, husnudzan sama Allah, suudzon sama antum, suudzon sama diri sendiri. Ya Allah, kenapa kok aku lemah ya Allah? Kenapa miskin ya Allah? Oh, Allah senang mendengarkan rintihanku yang miskin, senang mendengarkan rintihanku yang fakir. Sepertiga malam ketika waktu duha, di sela-sela sholat, sujudnya paling lama sendirian. Ya Allah, miskin. Allah senang. Fakir, nggak memiliki sesuatu, Allah senang. Suudzon terhadap diri sendiri. Ya Allah, kenapa aku miskin? Oh, bisa jadi kalau aku kaya mungkin nggak taklim. Kenapa? Sibuk di sana. Mungkin kalau aku kaya mungkin kesiangan sepertiga malam, bahkan mungkin subuh kebablasan, disebabkan karena kecapean ngurus tender, ngurus proyek, berangkat ke sana, berangkat sini, bikin ini, bikin itu. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Belum tentu ketika Allah jadikan antum sebagai orang yang tidak berharta itu merupakan kehinaan buat antum. Bukan. Muhammad SAW adalah sebaik-baik petunjuk, dan beliau meninggal dalam keadaan masih punya hutang berupa baju perang yang beliau gadaikan dengan 90 kg gandum untuk 9 istrinya. Beliau SAW meninggal dalam keadaan punya hutang berupa baju gadaian. Untuk menggadaikan apa? Baju perang demi mendapatkan 90 kg gandum. Antum punya salah ketika antum miskin. Dan kalau toh antum diberikan kekayaan, maka jadikan kekayaan itu seperti halnya Sulaiman alaihissalam, di mana harta menjadi budak beliau. Bukan terbalik. Bukan antum menjadi budaknya, tapi harta menjadi budak antum. Di mana antum butuh, antum gunakan untuk jalan-jalan kebaikan. Jadikan sebagai fasilitas, bukan sebagai tujuan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga Allah memberikan taufik buat kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.